Malam itu gelap seperti tinta dan hening kecuali kicau serangga. Setelah kembali ke kediamannya, Sui berdiri di halaman, menahan napas, dan fokus sampai pikirannya benar-benar jernih. Baru kemudian dia mengambil sikap dan mulai berlatih teknik tinjunya. Dari sudut pandangnya, insiden di Aula Klan tidak perlu dipikirkan lagi. Kultivasi adalah hal terpenting yang ada. Jalur kultivasi dibagi menjadi 4 tahap utama secara total: Martial Tahu, Origin Tahu, Spirit Tahu, dan Profound Tahu. Dalam kehidupan masa lalunya, sebagai The Sword Master of Mysterious Force, Sui telah hidup selama 108.000 tahun, mencapai puncak dari Profound Tahu. The Profound Unity Realm. The Profound Unity Realm juga dikenal sebagai alam puncak kekaisaran. Para kaisar ahlinya di antara para kaisar dengan rentang hidup 1 juta tahun. Di 9 provinsi alam liar, mereka adalah ahli tingkat puncak yang menjulang di atas kelompoknya. Kembali pada hari itu, dengan mengandalkan kekuatan dan pengaruh dari The Profound Unity Realm, Sui memiliki banyak gelar. Kepala alam liar, penguasa di antara kaisar, Sword Master of Mysterious Force, dan sebagainya. Masing-masing adalah kehormatan tertinggi, reputasinya setinggi mungkin. Di seluruh 9 provinsi alam liar, Sui dapat menghitung status yang sebanding dengan jari satu tangan. Tetapi bagi Sui saat ini, The Profound Unity Realm sangat jauh. Tugas yang dihadapi adalah memulai kultivasinya lagi. Dia akan melangkah ke Martial Tahu, dan dia harus membangun fondasi kokoh yang tak tertandingi untuk jalan ke depannya. Martial Tahu adalah tahap pertama dari kultivasi, serta awal dari Grand Tahu. Itu dibagi menjadi 4 alam: sirkulasi darah, akumulasi ki, tungku dalam, dan ensrafa, atau kesempurnaan. Hal tersebut adalah 4 alam tahu bela diri. Dari mereka, alam sirkulasi darah adalah tahap awal dari Martial Tahu. Di dalamnya, seseorang mengedarkan darah dan ki mereka, memurnikan kulit, otot, urat, dan tulang. Dengan demikian, itu dibagi lagi menjadi 4 lapisan: pemurnian kulit, pemurnian otot, pemurnian tenaga, dan pemurnian tulang. Di puncak alam ini, darah dan ki seseorang kuat dan berkembang, dengan kulit seperti perunggu dan tulang seperti besi. Pakar seperti itu bisa merobek harimau dan makan tutul dengan tangan kosong dan menghancurkan batu-batu besar dengan 1 jari. Mereka yang melangkah ke alam ini disebut prajurit. Di halaman, cahaya bulan mengalir seperti air, dan langit malam tenang. Gerakan Sui lambat dan disengaja, punggungnya lurus dan langkahnya stabil. Sikapnya tegas tetapi tidak kaku, fleksibel tetapi tidak lembut, dan setiap napas membawa irama yang khas. Ketika dia bergerak, dia seperti bangau abadi yang mengepakkan akupnya, ringan dan nyaman. Ketika dia diam, dia seperti pinus di tepi tebing, akarnya tertanam kuat di batu. Teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau. Itu termasuk 9 serangan dan 18 bentuk. Itu berasal dari Sutra Bela Diri Absolut dari 8 ekstremitas. Itu adalah bab pertama, metode untuk membangun fondasi seseorang di Martial Tahu. Sutra Bela Diri Absolut dari 8 ekstremitas adalah karya teman dekat Sui dari kehidupan masa lalunya, Gong Ye Kai. Gong Ye Kai pada dasarnya adalah kejam, master dari semua seni bela diri. Dia biasa menyebut dirinya sebagai seorang prajurit belaka. Namun bagi orang-orang dari 9 provinsi alam liar, dia adalah seseorang yang bahkan hanya bisa dijunjung tinggi oleh para ahli. The Peerless Martial Emperor. Eksistensi yang perkasa, legenda hidup di jalur Grand Tahu. Kepribadiannya berani dan tanpa hambatan, sombong dan menyendiri. Dia telah mengejek para Taois dari 6 sekte Taois besar dan memukul 3 iblis tua dari 3 sekte iblis besar. Siapa yang tahu berapa banyak master dari wilayah masing-masing dan pakar kerajaan Gong Ye Kai telah mengalahkan kejahatan dan ketidakadilan, semuanya dengan dalih mengunjungi mereka? Tapi meskipun sebenarnya tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahuinya, Gong Ye Kai tidak terkalahkan. Dia pernah mengunjungi Sui, yang saat itu menjadi Sword Master of Mysterious Force, hanya untuk kalah dari Tao of the Sword milik Sui. Karena pertempuran inilah mereka terikat dan menjadi teman dekat. Kemudian, ketika Gong Ye Kai dengan susah payah menyusun pencapaian seumur hidup ke dalam kitab suci seni bela diri, dia memberi Sui salinan untuk dipelajari. Buku besar itu tidak lain adalah Sutra Bela Diri Absolut dari 8 ekstremitas. Ketika dia pertama kali selesai membaca teknik pemurnian tubuh bangau dan pinus di dalam, bahkan Sui tidak bisa menahan nafas. Teknik ini mendekati kesempurnaan Tahu. Tidak ada yang perlu ditambahkan, atau apapun untuk dihilangkan. Bahkan Sui tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam hal tahap awal kultivasi. 4 alam Tahu bela diri. Pencapaian Gong Ye Kai jelas di atas miliknya. Di seluruh 9 provinsi di alam liar, tidak ada yang bisa menandingi Gong Ye Kai dalam hal ini. Karena itu,
kau dapat menyebut teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau Gongyekai sebagai teknik dasar alam liar nomor 1. Sui akan memulai kultivasinya lagi. Dia secara alami tidak ragu untuk memilih teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau untuk membangun fondasi martial Tao-nya. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa melampaui dirinya di masa lalu pada tahap kultivasi yang sama. Pengetahuan dan pengalaman kehidupan masa lalunya berarti bahwa Sui sudah memiliki jalan yang jelas untuk diikuti saat ia berkultivasi lagi. Dalam kehidupan ini, dia harus lebih kuat dari dirinya yang dulu di setiap tahap kultivasi. Hanya dengan begitu dia bisa menempuh jalan yang tak tertandingi dan jauh melampaui kehidupan masa lalunya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Sui berlatih teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau sebanyak 3 kali. Dia sudah dipenuhi keringat, dan napasnya sedikit terengah-engah. Ini sudah menjadi batasnya saat ini. Meski begitu, dia dalam semangat yang luar biasa tinggi, dan bermandikan cahaya pagi. Tubuhnya yang tinggi dan kurus bersinar dengan semua kekuatan muda seorang anak berusia 17 tahun. Ini sudah hari ketiga sejak aku membangkitkan kembali ingatan akan kehidupan aku sebelumnya dan memulai kultivasi aku lagi. Tapi sekarang, setelah hanya 3 set, aku sudah berkeringat. Tubuhku ini tidak cukup baik. Metode kultivasi yang aku gunakan selama 17 tahun terakhir penuh dengan kekurangan, dan fondasi aku sama sekali tidak baik. Sui menyeka alisnya dengan kain dan merenung. Dalam kehidupan ini, sebelum kehilangan kultivasinya, dia adalah kepala pedang dari sekte luar Blue River Sword Manor, yang terkenal di seluruh prefektur Cloud River. Tetapi di mata kehidupan masa lalunya, pencapaian kecil ini bahkan tidak layak untuk didiskusikan. Pada usia 17 tahun, aku sudah melewatkan usia ideal untuk menyelesaikan martial Tao aku. Untungnya, jika aku menggunakan teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau untuk membangun fondasiku, tidak akan sulit untuk mengkompensasi kekurangan kultivasiku sebelumnya. Hanya saja, energi spiritual dunia ini terlalu sedikit, bukan? Suya mengerutkan alisnya. Dalam 3 hari sejak membangkitkan kembali ingatannya, dia telah menemukan di dunia mana dia berada. Benua Azure? Itu adalah rumah bagi lebih dari 100 negara besar dan kecil, wilayahnya luas dan luas. Dia saat ini berada di The Great Zhou, yang merupakan salah satu dari ratusan negara di benua Azure. Dalam kehidupan masa lalunya, Suya belum pernah mendengar tentang benua Azure, tetapi dia yakin bahwa dunia ini terhubung dengan 9 provinsi alam liar. Alasannya sederhana, sistem kultivasi yang berlaku di benua Azure memiliki akar yang sama dengan alam liar. Namun, karena energi spiritual benua Azure sebenarnya habis, orang-orang hanya berbicara tentang tahu bela diri dan asal tahu, 2 alam pertama di sepanjang jalur kultivasi. Adapun 2 alam kultivasi yang lebih tinggi, Spirit Tahu dan Profound Tahu, praktis tidak ada jejak mereka di benua Azure. Mereka hanya ada dalam legenda. Rumor mengatakan bahwa ahli terkuat dari Great Zhou hanya berada di tahap Origin Tahu. Meskipun demikian, rakyat jelata menghormati mereka sebagai Dewa Duniawi. Dari sini, mudah untuk menyimpulkan betapa tandus dan jarangnya energi spiritual benua Azure. Sui merenung dengan keras. Bahkan jika aku memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya dan kemampuan luar biasa yang aku miliki, aku berinkarnasi ke tempat tandus yang sebagian besar tidak dapat digunakan. Tapi dia tidak benar-benar khawatir tentang semua itu. Cara berkultivasi tidak diragukan lagi bermuara pada 4 kata kunci: kekayaan, sahabat, teknik, dan tanah. Jika aku dapat menemukan tempat dengan energi spiritual terkonsentrasi, aku dapat memotong pekerjaan aku menjadi 2 untuk hasil 2 kali lipat. Dan jika aku dapat menemukan beberapa harta surga dan bumi di atas itu, aku akan membutuhkan paling banyak 3 bulan untuk menembus Martial Tao dan melangkah ke Origin Tao. Pikiran Sui berhenti di sini. Aku terlalu cepat, katanya sambil tertawa mencela diri sendiri. Dengan energi spiritual yang jarang dari Zhou Agung, memunculkan ramuan pada tingkat harta surga dan bumi sama sekali tidak mungkin. Tetapi menyadari tauku di pemandangan spiritual yang terkuras ini akan membuktikan kemampuanku sebagai Sui. Hanya dengan begitu, aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi daripada di kehidupan masa laluku. Mengapa dia berinkarnasi untuk berkultivasi lagi? Secara alami, itu adalah rencana untuk mencapai alam yang lebih tinggi daripada kehidupan sebelumnya. Besok, aku akan melakukan perjalanan keluar kota dan melihat apakah aku dapat menemukan tanah spiritual yang cocok untuk kultivasi. Setelah mengambil keputusan, Sui mendongak. Tatapannya yang riang memantulkan bulan terang yang melayang di atas kepala, dan ketika pancarannya menyinari pupil matanya, ada sedikit emosi yang sama sekali berbeda terlihat di sana. Bab ke-6. Sebuah sungai besar mengalir deras di luar kota Guangling, perairannya melintang 10.000 kaki. Ini adalah sungai Great Azure, sungai terpanjang di prefektur Cloud River, yang memutar dan berbelok ribuan mil. Saat ini masih pagi. Sui mengenakan kain biru, melakukan perjalanan ke utara di sepanjang tepi Great Azure. Saat dia berjalan,
Dia merasakan perubahan energi spiritual di sekitarnya. Dia mengamati sekitar dan memeriksa fenomena surgawi dan duniawi. Ini adalah geomansi angin dan air. Feng Shui. Meskipun Sui saat ini tidak memiliki kultivasi, dia masih memiliki pengalaman dan pandangan tentang kehidupan masa lalunya. Jadi, saat dia berjalan melewati gunung dan sungai, dia bisa melihat perubahan dalam aliran energi spiritual. Itu berbeda kemanapun kamu pergi. Dia berjalan lebih dari 10 mil di sepanjang sungai. Akhirnya, dia berhenti di tempat, terlintas sedikit kepuasan dalam tatapannya. Di depannya berdiri bentangan pegunungan yang sangat luas, puncak-puncaknya bergerombol rapat dan diselimuti kabut sepanjang tahun. Pegunungan Azure Cloud. Mereka membentang sejauh 800 mil di sepanjang tepi Great Azure. Jika aku melangkah lebih jauh, aku akan memasuki Master Ghost Ridge pegunungan Azure Cloud, tempat orang-orang di kota Guangling gemetar, setiap kali mereka berbicara tentang. Sui berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap ke kejauhan. Master Ghost Ridge telah dilihat sebagai tanah bahaya misterius selama bertahun-tahun. Rumor mengatakan bahwa, dulu sekali, itu adalah tempat pertempuran brutal. Energi yin yang jahat begitu pekat sehingga, penampakan-penampakan ganas muncul dari hutannya secara teratur. Sebagian besar cerita hantu yang beredar di seluruh kota Guangling yang melibatkan Master Ghost Ridge. Gunung-gunung terkunci dalam energi yin, dan kabut jahat tidak dapat menyebar. Ini benar-benar tanah yang diberkati untuk menghasilkan hantu yang kejam. Setelah beberapa saat, Sui menarik kembali pandangannya dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Sayang sekali aku masih belum memiliki kultivasi. Kalau tidak, aku bisa masuk, melihat-lihat, dan menangkap beberapa hantu jahat untuk membantuku mencari obat spiritual di pegunungan. Kemudian, aku tidak perlu bersusah payah untuk menemukan situs budidaya terpencil di luar batas kota. Dunia ini benar-benar memiliki hantu. Terlebih, Sui tahu bahwa hantu dibagi menjadi beberapa kategori, Yin Spirits, Haunts, Specters, and Phantasms. Di 9 provinsi alam liar, Kaisar Hantu Laut Barat adalah hantu paling misterius dari semuanya. Dia mulai sebagai hantu biasa yang lahir di medan perang kuno, hanya untuk menjadi legenda di antara para Ghost Cultivator. Meskipun energi spiritual di sini masih agak jarang, pada levelku saat ini, itu termasuk banyak. Pada akhirnya, Sui memutuskan untuk berkultivasi di sini. Ini adalah hutan Murbei yang berdekatan dengan dasar sungai Great Azure. Pegunungan Azure Cloud berdiri di depannya. Baik angin dan air mengalir ke pegunungan, tempat di mana sungai-sungai bertemu. Itu, meskipun hampir bukan. Tanah spiritual. Angin melintas. Aliran energi spiritual di udara menyenangkan dan menenangkan. Haah! Suli menghela napas panjang dari udara keruh. Pikiran dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi jernih dan murni, seperti bulan purnama di langit biru. Kemudian, dia secara bertahap mengambil posisinya dan mulai berlatih seni pemurnian tubuh pinus dan bangau. Ini benar-benar berbeda dari berkultivasi di perkebunan keluarga Wen. Hanya beberapa detik kemudian, Sui memperhatikan bahwa dalam jarak 100 meter di sekelilingnya, gumpalan energi spiritual yang jarang mengalir ke arahnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Itu senyap dan bergizi seperti angin musim semi dan hujan lembut. Darah dan energinya melunak, namun mereka merasa penuh dan bersemangat, seolah-olah mereka bersuka cita. Dia merasakan vitalitas yang berlimpah. Suya mengesampingkan pikirannya yang tersebar dan membenamkan dirinya dalam kultivasinya, melupakan dirinya sendiri sepenuhnya. Tak lama, matahari sudah tinggi di langit. Waktu sudah siang. Sui telah berkultivasi selama 6 jam penuh. Untungnya, hutan Murbei ini sangat terpencil, dan karena letaknya yang dekat dengan Master Ghost Ridge, orang-orang jarang berkunjung. Tidak ada yang mengganggu kultivasi Sui. Pop! Tiba-tiba, suara renyah terpancar dari tulang dan tendon Sui, seolah-olah dia sedang memahat penghalang dalam bentuk fisiknya. Darah dan ki mengalir melalui dirinya seperti sungai yang bergelombang. Tubuhnya sekarang menyerupai pinus kuno, menjulang ke langit. Dan darah serta kinya yang mendidih dan bergetar menyerupai burung bangau abadi yang mengepakkan sayapnya, berkeliaran di langit biru dengan sangat nyaman. Dia dipenuhi dengan pesona yang mendalam dan tak terlukiskan. Pinus dan bangau, cocok dalam keheningan dan gerakan. Kebenaran dan ilusi saling berhubungan, baik bentuk maupun maknanya. Pada saat ini, Sui sepenuhnya memahami esensi dan pesona teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau. Ini juga menandai masuknya dia ke tahap awal alam sirkulasi darah. Sirkulasi darah merupakan awal kultivasi dari Martial Tao, awal dari kultivasi, fondasi Great Tao. Itu dibagi menjadi 4 lapisan, pemurnian kulit, pemurnian otot, dan pemurnian tulang. Sekarang, 1 tahun setelah kehilangan segalanya, Sui berkultivasi sekali lagi. Klang! Dengungan pedang yang akrab bergema di lautan kesadaran Sui, mengungkapkan kegembiraan dan kegirangan.
Pedang 9 neraka. Apakah kamu juga bahagia untukku? Ekspresi Sui secara perlahan melunak. Dalam kehidupan masa lalunya, pedang 9 neraka telah menemaninya sejak dia pertama kali mulai berkultivasi. Itu di sisinya saat dia bertarung dalam pertempuran besar dan mengejar Tau. Tetapi bahkan sebelum reinkarnasinya dan dengan kultivasi The Profound Unity Realm yang menakutkan yang menyerang teror ke dalam hati alam liar, dia tidak bisa melihat melalui sifat sejati pedang 9 neraka atau mengetahui rahasianya. Asalnya, 9 segelnya, belenggu ilahinya. Warnanya yang misterius. Sui dapat mengesampingkan ketenaran dan kekayaan besar yang telah dia kumpulkan selama hidupnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan adalah pedang 9 neraka. Jadi, sebelum reinkarnasinya, Sui tidak ragu untuk menyegel kenangan seumur hidupnya di dalam pedang dan membuatnya bereinkarnasi di sampingnya. Pedangnya adalah hidupnya, dia tidak bisa berpisah darinya. Tak lama, Sui menggelengkan kepalanya, menenangkan hatinya, dan memeriksa perubahannya. Menghirup energi spiritual saat berkultivasi benar-benar membuat perbedaan besar. Setelah membangkitkan kembali ingatannya, dia menghabiskan 3 hari dengan pahit berkultivasi di dalam perkebunan keluarga Wen. Tetapi bahkan ditambahkan bersama-sama, 3 hari kerja penuhnya tidak sebanding dengan 6 jam yang dihabiskan untuk berkultivasi di tepi Great Azure. Perbedaannya seperti siang dan malam. Jika aku berkultivasi di sini, aku hanya perlu 3 hari untuk mencapai puncak tahap pemurnian kulit. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Sui menggelengkan kepalanya. Jika yang harus kulakukan adalah meningkatkan batas kultivasiku, itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi aku bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi dalam mengejar Tau yang melampaui kehidupan masa laluku. Dengan setiap langkah yang aku ambil, aku harus memastikan bahwa kultivasi aku kokoh dan stabil. Aku harus memperkuat fondasi aku. Sui memperingatkan dirinya sendiri, apapun yang aku lakukan, aku tidak bisa tidak sabar. Sirkulasi darah adalah ranah pertama dari Martial Tau. Ini adalah ranah yang paling mendasar, dan juga yang paling penting. Fondasi yang dia dirikan di sini akan memengaruhi jalan masa depannya dan menentukan seberapa jauh dia bisa berjalan. Dia menggunakan seni pemurnian tubuh pinus dan bangau untuk memastikan bahwa, di 4 alam Tau bela diri, dia membuat fondasi yang jauh melampaui dirinya yang dulu pada tahap yang sama. Sayangnya, aku tidak memiliki 1 sen pun atas namaku. Jika aku punya cukup uang, aku bisa membeli beberapa obat herbal. Kemudian, setelah berkultivasi sehari, aku bisa berendam di pemandian obat dan memperbaiki esensi obat-obatan. Itu akan meningkatkan fisikku lebih jauh. Ke depan, aku harus mencari kesempatan untuk mendapatkan sedikit uang. Saat Sui sedang merenungkan kultivasinya di masa depan, dia mendengar semburan batu keras yang terbawa angin. Sui berbalik ke arah Mother Ghost Trees dan melihat 2 sosok jauh berjalan ke arahnya, seorang lelaki tua berjubah panjang, dan seorang wanita muda berpakaian ungu. Langkah sesepuh berjubah panjang itu lemah, dan wajahnya yang kurus pucat. Saat dia berjalan, dia batuk dengan sangat keras. Dia hampir tidak bisa bernapas. Wanita muda berbaju ungu berjalan di sisinya, wajahnya yang bercahaya dan berbentuk seperti telur penuh dengan kekhawatiran. Pakaian ungunya berkibar-kibar, dan sabuk giok putih melilit pinggangnya. Dia tinggi dan ramping, dengan sosok yang luar biasa. Bahkan lebih tidak biasa, dia memiliki aura bangsawan yang tidak biasa dan berbeda. Baik lelaki tua maupun gadis itu jelas sudah lama terbiasa dengan pangkat dan kekuasaan. Sui melirik mereka, lalu membuang muka. Namun, tepat ketika dia akan pergi, dia berhenti, lalu berbalik untuk melihat sesepuh berjubah panjang sekali lagi. Dia langsung menemukan sesuatu, dan terlepas dari dirinya sendiri, sedikit kebingungan melintas di matanya. Baik yang lebih tua maupun gadis itu sudah lama memperhatikan Sui, pada awalnya, tak satu pun dari mereka mengindahkannya. Tetapi ketika Sui berbalik untuk memeriksa kembali yang lebih tua, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ekspresi suram muncul di wajahnya yang cantik. Curang dan licik. Sekali lihat, dan aku tahu dia tidak baik. Wajah cantiknya membeku, dan dia memelototi Sui. Dia tercengang. Gadis ini cukup pemarah. Zijin, jangan kasar. Tidak peduli seberapa khawatir kamu tentang lukaku, kamu tidak dapat melampiaskan kemarahanmu pada orang yang tidak bersalah. Suara tetua berjubah panjang itu lembut dan ramah. Saat kamu melakukan urusanmu, taklukkan dirimu dan perhatikan kesopanan. Jika tidak pantas, jangan katakan. Hanya dengan begitu rohmu bisa tetap tenang, dan hanya dengan begitu kau bisa menghindari jebakan 6 pencuri hati. Gadis yang dia panggil Zijin meringis. Kakek, lukamu begitu dalam dan kau masih mengajariku? Bagaimana mungkin aku akan mendengarkannya? Penatua tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia menoleh ke Sui dan sebentar menangkupkan tinjunya. Teman mudaku, jika kami menyinggungmu, aku dengan rendah hati meminta maaf padamu.
Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengalami serangan batuk yang hebat. Pembuluh darah menonjol di dahinya, seolah-olah dia akan meretas paru-parunya. "Kakek, kamu tidak boleh bicara lagi!" Wajah cantik Zijin terlihat panik dan penuh kekhawatiran. Dia dengan hati-hati mengambil lengan kakeknya dan membantunya berdiri. "Begitu kita kembali ke kota, aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobati lukamu." Saat itulah Sui menyela. "Dengan luka seperti itu, seorang dokter biasa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jika kamu menunda lebih lama lagi, kamu pasti akan menyerah pada lukamu dalam waktu 3 hari. Zijin sangat marah, matanya melotot, dan dia meraung. "Sungguh kurang ajar! Apakah kamu mengutuk kakekku untuk mati?" Namun, yang lebih tua hanya meringis. "Zijin, dia benar. Luka-lukaku tidak bisa diobati. Itu." Dia seperti disambar petir. Zijin tenggelam dalam keputusasaan, dan suaranya bergetar. "Kakek, tidak mungkin aku membiarkan sesuatu terjadi padamu. Aku akan membawamu kembali ke ibu kota prefektur Cloud Driver segera. Jangan panik," kata tetua berjubah panjang sambil tersenyum. "Langit menentukan nasib kita. Aku menghabiskan hidupku di medan perang, dan aku sudah lama kehilangan rasa takutku akan kematian." Kemudian, tatapan tetua itu kembali ke Sui, dan dia bertanya dengan sedikit kebingungan. "Teman mudaku, bolehkah aku begitu berani bertanya bagaimana kamu menentukan tingkat keparahan luka orang tua ini?" Kesan Sui tentang dia agak baik, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. "Merah-merah di antara alis, kulit pucat, tanpa darah. Racun yang telah menyerang paru-parumu. Gabungkan itu dengan suasana kematian yang tersisa, dan jika aku tidak salah, kau menemukan Six Severing Sin Corpse di Master Ghost Ridge." Penatua berjubah panjang itu tampak tergerak. "Mata yang bagus." Sujin tidak bisa menahan diri untuk tidak menimpali. "Ada yang tidak beres? Kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa di prefektur Cloud Driver, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Master Ghost Ridge Pegunungan Azure Cloud dapat memunculkan Six Severing Sin Corpse?" Dia benar, itulah tepatnya mengapa kakeknya sangat terkejut. Jangankan kota Guangling, di seluruh prefektur Cloud Driver, sebenarnya tidak ada yang tahu rahasia ini. Namun pemuda sebelum mereka, setelah melihat luka-lukanya, terlihat dari sumbernya, Sui berkata datar. "Membedakan itu tidak sulit. Aku bahkan dapat mengatakan dengan pasti bahwa kau datang ke sini untuk memetik rumput 6 yen dan bunga yang ekstrim." Mata Zijin melebar, dan dia bertanya tanpa berpikir. "Bagaimana kamu bisa tahu itu?" Ekspresi tetua berjubah panjang juga berubah. Gelombang pasang keheranan naik di dalam hatinya. Seorang pemuda yang dia temui secara kebetulan, hanya dengan melihat, menentukan sifat lukanya dan tujuan perjalanan ini. Bukankah itu terlalu menakutkan? "Bagaimana mungkin aku tahu itu?" Sui menggelengkan kepalanya dengan seringai tipis. "Gadis, jangan bilang kamu tidak tahu bahwa dimanapun yang mampu memunculkan Six Severing Sin Corpse pasti akan menumbuhkan rumput 6 yen. Ini adalah obat spiritual dari yen yang ekstrem dan dingin yang ekstrem. Dan kau tahu apa yang mereka katakan, yen tidak bisa ada tanpa yang, dan yang tidak bisa tumbuh tanpa yen. Dimanapun 6 rumput yen tumbuh, bunga yang ekstrim pasti akan mengikuti." Di 9 provinsi alam liar, hal semacam ini sudah menjadi rahasia umum. Namun jelas bahwa Zijin terlalu terkejut untuk berbicara. Bahkan ekspresi tetua berjubah panjang dipenuhi dengan kejutan yang tidak disembunyikan. Di mata mereka, pemuda jangkung dan kurus di depan mereka tiba-tiba memiliki suasana baru yang tidak dapat dipahami tentang dirinya. Bab ke-7. Penatua berjubah panjang dengan cepat menjadi tenang. Dia telah menghabiskan hidupnya berperang di seluruh dunia, dan dia telah mengalami pembantaian dan pertumpahan darah. Jenis angin dan hujan apa yang belum dia atasi? Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa metode yang luar biasa, master eksentrik, dan jenius langka ada dalam jumlah besar. Pemuda di depannya tidak diragukan lagi tidak sederhana. "Kamu membuntuti kami secara rahasia sebelumnya, bukan?" Zijin mengerutkan alisnya. Penatua berjubah panjang itu kehilangan kata-kata. Sebelum Sui bisa menjawab, dia berkata, "Jangan bicara omong kosong, gadis. Mengingat bakat teman muda kita, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu memalukan?" Saat dia berbicara, dia menoleh ke Sui dan menangkupkan tinjunya. Matanya membawa sedikit kekaguman. "Teman mudaku, bolehkah aku bertanya apakah kamu memperhatikan hal lain?" "Kakek," dia. Mata Zijin melebar tak percaya. Dengan status kakeknya, bahkan jika kau mencari di 19 kota di prefektur Cloud Driver, siapa yang pantas untuknya mengacungkan tinjunya untuk menghormati? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sui. Dia tinggi dan kurus, dengan wajah tampan. Dia sama sekali tidak jelek. Namun, penampilannya yang lemah dan biasa saja, seolah-olah dia tidak memiliki kultivasi sama sekali.
Mungkinkah itu? Kultivasinya begitu tinggi dan mendalam sehingga tidak mungkin untuk dibedakan? Mungkinkah dia benar-benar menakutkan? Latar belakang keluarga Zijin luar biasa, dan sejak usia muda, dia telah mendengar kisah para tetua tentang dewa duniawi. Mereka mungkin terlihat biasa, tetapi sebenarnya, mereka sudah lama melampaui Marshall Tau. Mereka adalah makhluk menakutkan dengan kekuatan luar biasa. Mungkinkah ini bukan hanya pemuda, melainkan seorang penatua yang mampu mempertahankan penampilan awet muda? Ketika pemikiran ini muncul di benaknya, hati Zijin bergetar, dan sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Sui tidak akan pernah menduga bahwa tinju yang ditangkupkan akan menimbulkan begitu banyak pikiran di benak Zijin. Menghadapi pertanyaan tetua berjubah panjang, dia berkata dengan tenang. Maafkan kekasaranku, tetapi pada kultivasi tungku dalam tingkat ketigamu, aku khawatir kamu tidak akan dapat menerobos bahkan jika kamu memetik keduanya. Rumput yen dan bunga yang ekstrim. Sui berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Atau lebih tepatnya, kemungkinan besar kau sudah lama mengetahui bahwa dengan usia dan fondasimu, tidak mungkin kamu dapat melangkah lebih jauh ke dalam Marshall Tau dengan mengandalkan metode kultivasi biasa. Itu sebabnya kamu memutuskan untuk menggunakan kekuatan dua obat spiritual ini untuk menerobos secara paksa, kan? Penatua berjubah panjang itu membeku, dan dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Seolah-olah dia benar-benar telanjang, dan Sui bisa melihat semua rahasianya. Ketika Sui pertama kali menebak sumber lukanya dan tujuan ekspedisi ini, lelaki tua itu hanya setengah percaya padanya. Tapi sekarang, dia benar-benar yakin bahwa pemuda ini adalah seorang ahli. Kakek, bagaimana dia tahu semua itu? Zijin tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Dia kehilangan kendali atas emosinya, dan wajahnya yang luar biasa cantik dipenuhi dengan keterkejutan. Tetapi setelah membangkitkan kembali ingatan tentang kehidupan masa lalunya, deduksi sederhana seperti itu sederhana bagi Sui. Tuan, wawasanmu mencengangkan. Aku tidak bisa tidak mengagumimu. Penatua berjubah panjang menghela nafas dan menangkupkan tinjunya dengan hormat sekali lagi. Bahkan bentuk panggilannya telah berubah. Dia tidak lagi menyebut Sui teman muda. Dia juga tidak berani menyuarakan. Sui dalam hati mengangguk. Alam tungku dalam juga dikenal sebagai alam Grand Master. Dengan 17 tahun pengalaman hidup inkarnasinya saat ini, dia tahu betul bahwa dengan status sesepuh sebagai Grand Master of the Marshall Tau, dia tidak hanya mengesankan menurut standar kota Guangling. Dia seperti raksasa di prefektur Cloud Driver. Lagi pula, di tanah tandus, secara spiritual seperti Jauh Agung, mencapai tingkat Grand Master sudah cukup untuk memberimu gelar bangsawan dan mengintimidasi seluruh wilayah. Terlepas dari status penatua berjubah panjang, dia memperlakukan Sui dengan hormat. Itu saja adalah pemandangan yang langka. Tuan, jika kamu dapat menentukan luka kakekku, kamu harusnya tahu cara merawatnya dan menyelamatkan nyawanya, bukan? Zijin tidak bisa tidak bertanya. Kecantikannya yang lembut dan wajahnya yang berbentuk telur angsa bersinar dengan harapan. Seorang Grand Master seperti seekor naga, bawahan hanya bisa memandang mereka. Terkadang, satu orang dapat menentukan naik turunnya klan tingkat puncak. Dan kakeknya juga bukan Grand Master Marshall Tau biasa. Jika dia meninggal karena luka-lukanya, itu pasti akan memberikan pukulan telak bagi seluruh keluarga mereka. Zijin panik karena khawatir. Ketika dia melihat kemampuan Sui yang tampaknya ajaib, dia merasa seolah-olah dia mencengkeram utas harapan terakhirnya. Penatua berjubah panjang merasakan seutas harapan juga. Dia menangkupkan tinjunya sekali lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua ini bernama Xiao Tiangke. Di dalam prefektur Cloud Driver, aku sedikit terkenal. Jika kamu dapat menyelamatkan hidupku, aku tidak akan melupakan kebaikannya. Grand Master Marshall Tau yang tangguh, dan sudah bertahun-tahun. Dia sangat sadar bahwa bahkan Grand Master lain tidak mungkin bisa melihat luka-lukanya secara sekilas. Ini saja sudah cukup baginya untuk menganggap Sui misterius dan tidak dapat dipahami. Jika aku tidak bisa mengobati luka sepele seperti itu, mengapa aku repot-repot mengatakan semua itu? Sui tertawa. Xiao Tiangke dan cucunya sama-sama semangat. Selama kamu bisa mengobati lukaku, kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan sebagai gantinya. Aku tidak akan menolak permintaan apapun. Ekspresi Xiao Tiangke benar-benar muram saat dia mengucapkan sumpahnya. Tapi di dalam, dia merasakan kegugupan yang luar biasa. Cara dia melihatnya, dengan kemampuan ajaib Sui, kompensasi biasa tidak akan cukup. Tapi dia tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan itu. Dia akan melakukan apapun untuk menjalani ini, tidak peduli biayanya. Sui merenungkannya, lalu berkata, dari sudut pandangmu, ini mungkin kebajikan yang menyelamatkan nyawa, tetapi bagiku, ini hanyalah hal sepele. Bagaimana dengan ini? Beri aku token biaya konsultasi apapun yang kamu kira pantas. Apa? Baik Xiao Tiangke dan Zijin tercengang. Mata mereka melebar, dan mereka tidak berani mempercayai telinga mereka.
Apakah ada masalah? Tidak, bukan itu. Zijin buru-buru menggelengkan kepalanya, ekspresinya aneh. Dia tergagap. Aku tidak menyangka akan seperti itu. Jadi, sederhana. Suaranya melemah, dan dia terdengar malu. Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku bisa memperbaikinya dengan menjentikan jari. Mengapa menyulitkanmu? Xiao Tianke menghela nafas panjang, dan dia tersenyum pahit. Kau tidak mengerti, nak. Seseorang dengan levelnya tidak peduli dengan sedikit uang. Dia hanya melakukan ini sehingga kita tidak berutang budi padanya. Ah, jadi begitu? Zijin langsung merasa tercerahkan. Itu seperti seorang ahli. Dia secara alami tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang setingkat mereka. Zijin buru-buru mengambil uang kertas perak dari dompetnya dan menyerahkannya dengan hormat dengan kedua tangannya. Sambil mengoceh, dia berkata, Tuan, ini uang perak 10.000 tael. Ini adalah tanda penghargaan kami, jadi terimalah. 10.000 tael? Dan mereka hanya menyerahkannya begitu saja? Terlepas dari dirinya sendiri, Sui tercengang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa duo kakek cucu ini jauh lebih kaya dari yang dia bayangkan. Perlu dicatat bahwa keluarga Wen, sebagai salah satu dari 3 klan besar kota Guangling, hanya memberi Wen Ling Zhao dan Wen Ling Shu 300 tael pengeluaran uang per bulan. 10.000 terlalu banyak. Sui menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat membutuhkan uang untuk membeli bahan obat, dia meremehkan menghasilkan banyak uang dari sesuatu seperti ini. Ketika Xiao Tianke melihat ini, dia menghela nafas dalam hati. Dia semakin yakin bahwa ahli agung di hadapannya tidak peduli dengan uang sama sekali. Atau dengan kata lain, untuk pemuda misterius ini, menyelamatkan nyawanya dan mengobati lukanya. Itu benar-benar bukan masalah besar. Dia tidak serakah akan kekayaan, dia juga tidak ingin mereka berutang budi padanya. Namun dia bisa melihatnya sekilas. Jika ini bukan ahli langsung dari legenda, Xiao Tianke bahkan akan bersedia mencabut matanya sendiri. Dalam sekejap, dia menjadi lebih hormat terhadap Sui. Dia adalah orang tua yang cerdik, dan juga berpandangan jauh ke depan. Dia dalam hati memutuskan bahwa, begitu lukanya sembuh, dia akan membangun hubungan dengan ahli agung ini, apapun yang terjadi. Tapi Zijin tampak bermasalah. Dia berbisik. Tapi uang kertas 10.000 tael adalah yang terkecil yang aku miliki. Sui kehilangan kata-kata. Seberapa kayakah keluarga Zhou Agung agar seorang gadis kecil seperti ini begitu mencolok dengan uangnya? Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Xiao Tianke berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, bagi warga biasa di dunia ini, 10.000 tael perak memang jumlah yang sangat besar. Namun, bagiku, itu bukan apa-apa, juga tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Seperti yang kamu katakan, bagimu, ini hanyalah hal sepele, tetapi bagiku, ini adalah kebaikan yang menyelamatkan jiwa. Dengan itu, dia membungkuk di pinggang dan berkata dengan tulus. Tolong, terimalah. Hanya dengan begitu cucu perempuanku dan aku dapat merasa nyaman. Ketika dia melihat kakeknya membungkuk dengan sopan, Zijin panik. Tuan, kau mungkin tertawa ketika aku mengatakan ini, tetapi di dalam Great Zhao, 1 juta tael emas tidak cukup untuk ditukar dengan kehidupan seorang Grandmaster seperti kakek aku, apalagi 10.000 tael perak. Mohon diterima. Kalau tidak, kakekku akan menghabiskan hidupnya tersiksa oleh rasa bersalah. Saat dia berbicara, dia juga membungkuk dan menyodorkan uang perak itu. Sui merasa agak konyol. Dia menganggap ini sepele, menjentikan jarinya. Siapa yang mengira mereka akan begitu bertekad untuk memberikan uang kepadaku? Dia tidak bisa diganggu untuk menolak, jadi dia hanya menerimanya dan tersenyum. Baiklah, kalian berdua tidak perlu terlalu sopan untuk memaksa, atau biaya konsultasi ini akan membakar jariku. Xiao Tianke buru-buru bangkit, wajahnya hanya tersenyum. Zijin menghela nafas lega. Alisnya terlihat dan dia tampak senang. Jika kamu ingin mengobati lukamu, selain minum obat selama seminggu, kamu harus menggunakan seni rahasia untuk membersihkan tubuhmu dari racun mayat. Hanya dengan begitu, kamu dapat menghilangkan semua bahaya tersembunyi. Saat Sui berbicara, dia menulis resep. Ini mencakup lebih dari 30 jenis ramuan obat secara total, tetapi tidak satu pun dari mereka yang sangat langka atau berharga. Satu-satunya item dalam daftar yang paling tidak berharga adalah Jade Taud yang berusia 10 tahun. Tapi Sui percaya bahwa hal seperti itu tidak akan menyusahkan seorang Grandmaster seperti Xiao Tianke. Terima kasih telah menulis resep untukku. Xiao Tianke memegang resep dengan kuat dan membungkuk sekali lagi, hatinya penuh kegembiraan. Sui mengangguk. Minum obat ini selama 7 hari. Setelah seminggu berlalu, tunggu aku di sini, dan aku akan membantumu menghilangkan racun yang tersisa di dalam tubuhmu sepenuhnya. Aku punya urusan yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi. Dengan begitu, dia berbalik dan pergi.
Xiao Tianke dan Zijin memperhatikan sampai dia menghilang di kejauhan. Baru saat itulah Zijin tampak sadar. Matanya yang cantik melihat sekeliling, dan dia berbisik. Kakek, jika bukan karena dia melihat rahasiamu, aku yakin dia adalah seniman penipu. Xiao Tianke mendengus mengejek. Gadis, jangan mengatakan omong kosong. 10.000 tael perak, itu saja. Bagaimana mungkin orang seperti itu peduli dengan jumlah yang begitu kecil? Lihat bagaimana dia membawa dirinya sendiri. Dia benar-benar memiliki aura keabadian. Ingat, lain kali kamu melihatnya, kamu harus lebih rendah hati dan hormat. Kau tidak bisa sedikit pun lalai. Saat dia mencapai akhir peringatannya, tatapan lelaki tua itu berubah menjadi sangat parah. Zijin menjulurkan lidahnya, tapi dia berkata dengan patuh. Jangan khawatir, kakek. Aku akan mengingatnya. Xiao Tianke mendengus, lalu menghela nafas dengan emosi. Dan di sini, aku pikir aku hanya memiliki beberapa hari untuk hidup setelah kembali dari Master Ghost Ridge. Siapa yang mengira aku akan memiliki kesempatan bertemu dengan sosok yang begitu tinggi? Dia menunjukkan jalan yang benar dan menulis resep. Apa yang aku lakukan untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu? Tiba-tiba, dia memukul kepalanya sendiri, dan dia tampak kesal, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Aku pasti sudah pikun. Baru saja, aku lupa menanyakan namanya kepada pria itu. Bab ke-8. Jadi, Six Severing Corps muncul di dalam Master Ghost Ridge. Itu berarti pasti ada urat nadien yang tidak menguntungkan yang tersembunyi di sana. Itulah satu-satunya cara para hantu di sana bisa menjalani transformasi mayat melepaskan bentuk lama mereka, dan menjadi Six Severing Corps. Bahkan di 9 provinsi alam liar, pembuluh darah roh yang selaras dengan yin jarang dan tidak biasa, namun satu muncul di wilayah Zhou Agung yang tandus secara spiritual. Ini praktis keajaiban. Saat Sui merenung, dia berjalan menuju kota Guangling di sepanjang tepi Great Aja. Alam ketiga dari Marshall Tau adalah tungku dalam. Jika aku menggunakan vena roh yang selaras dengan yin untuk meredam organ internalku, aku akan mencapai 2 kali hasil untuk setengah pekerjaan. Selain itu, Master Ghost Ridge memiliki Six Yin Grass dan Extreme Yang Flowers. Itu adalah obat-obatan berharga bagi para kultivator alam tungku dalam. Setelah aku mencapai puncak alam sirkulasi darah, aku harus masuk dan melihat-lihat. Sui mengambil keputusan. Dia meninggalkan kesempatan pertemuannya dengan Xiao Tianke dan Zijin dengan hasil panen yang melimpah. 10.000 tael perak sudah cukup untuk membeli obat-obatan yang dia butuhkan untuk menempa tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasakan beberapa kecerdasan yang sangat berharga tentang Master Ghost Ridge. Seperti kehadiran Venaro Yin yang tidak menguntungkan. Ketika Sui tiba di kota Guangling, dia melihat penjaga penguasa kota ditempatkan di luar gerbangnya. Mereka sepenuhnya lapis baja, dan mereka tampak tegas, kuat, dan sepenuhnya memiliki kemampuan. Di depan para penjaga, sekelompok petinggi kota lainnya telah berkumpul, semuanya memiliki sikap yang luar biasa. Mereka jelas sudah lama terbiasa dengan kekuasaan. Pakar biasa dari Marshall Tau tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Formasi militer besar seperti itu adalah pemandangan langka di kota Guangling. Warga yang melewati gerbang, tanpa kecuali, penasaran sekaligus terpesona. Suara diskusi memenuhi udara. Penguasa kota ada di sini, dan dia bahkan mengirim pengawal lama. Untuk apa semua ini? Jadi itu penguasa kota Fushan dan pengawal tuanya. Dalam hati Sui juga penasaran, tapi dia tidak mau repot-repot bertanya. Dia langsung menuju gerbang dan berjalan masuk. Dia samar-samar bisa membedakan suara tawa dan percakapan para ahli yang berkumpul dari belakangnya. Lihat! Bukankah itu menantu keluarga Wen, Sui? Dia pernah menjadi kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor, seorang jenius yang langka. Sangat disayangkan. Disayangkan? Begitu aku melihatnya, jika kau ingin mengasihani seseorang, itu seharusnya Wen Lingzhao. Aku belum pernah melihat bakat luar biasa untuk Marshall Tau sepanjang hidup aku, dan kecantikannya adalah 1 dari 10.000. Terlepas dari semua itu, dia menikahi Sui dari semua orang. Sungguh sebuah tragedi. Sui tertawa, tapi dia sama sekali tidak khawatir. Dia dengan cepat menghilang ke jalan-jalan kota yang ramai. Tidak lama kemudian, Xiao Tianke dan Zijin muncul jauh di luar gerbang kota. Pada saat yang hampir bersamaan, penguasa kota Guangling, Fushan, melangkah maju dan membungkuk memberi salam dengan kusyuk, suaranya menggelegar menembus awan. Bawahanmu yang rendah hati, Fushan, menyambutmu, Maki. Salam, Marchiones muda. Para ahli dan petinggi di belakang Fushan, serta seluruh tim penjaga bersenjata elitnya, bergetar dan mengulangi salam itu. Salam, Maki. Salam, Marchiones muda. Tiba-tiba, gerbang kota menjadi sunyi. Suasana begitu hening dan sunyi, bahkan burung pun tidak berkicau.
Aliran warga yang melewati gerbang tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Xiao Tianke berdiri agak jauh, tangannya di belakang dan matanya terpejam. Dia secara tidak sadar memancarkan aura otoritas. Ini adalah sikap seseorang yang sudah lama terbiasa dengan kekuasaan. Mengalihkan perhatian kami ke si Jin, dia berdiri dengan punggung tegak. Sosoknya masih tinggi dan ramping, dan wajahnya yang berbentuk telur masih cantik tiada tara. Tetapi dia memiliki sikap yang pendiam dan terhormat, seolah-olah dia berada ribuan mil jauhnya dan tidak dapat didekati. Fushan, aku sudah lama tidak menjadi marki. Suruh yang lain mundur, jangan ganggu penduduk. Xiao Tianke mengerutkan alisnya. Ya Tuan. Penguasa kota Fushan setuju, lalu melambai ke yang lain. Kekuatan utama kota dan pengawal lama segera pergi, tidak berani menunda. Paman Fu, aku harus merepotkanmu untuk mengumpulkan bahan obat yang tercantum dalam resep ini. Ingat, kita butuh cukup untuk 7 hari. Juga, tolong siapkan kamar terpencil untuk kakekku dan aku, di suatu tempat kami tidak akan diganggu. Si Jin melangkah maju dan menyerahkan resep Fushan Sui. Putri, bawahanmu akan melaksanakan perintahmu dengan sangat presisi. Penguasa kota Fushan dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Xiao Tianke mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dan Zi Jin berjalan melewati gerbang kota. Fushan buru-buru mengikuti mereka. Hanya ketika mereka semua pergi, warga di dekat gerbang sadar, seolah terbangun dari mimpi. Segera setelah itu, mereka terlibat dalam diskusi dengan serius. Fushan adalah penguasa kota Guangling, figur otoritas tertingginya. Bahkan 3 klan besar kota Guangling harus memperlakukannya dengan hormat. Namun sekarang, tepat di depan mata mereka, dia memperlakukan seorang pria tua dan wanita muda dengan sangat hormat, mengindahkan setiap perintah mereka. Menyaksikan ini memperluas wawasan warga, dan mereka sibuk berspekulasi tentang identitas Xiao Tianke dan Zi Jin. Keluarga Wen. Sui duduk di bak mandi di dalam kamarnya. Matanya terpejam, dan dengan setiap tarikan napas, gumpalan samar gas putih melilit di sekelilingnya, seperti ular yang menjentikan lidahnya ke irama yang fantastis. Ini adalah teknik pernapasan Pain and the Crane Body Refining Art. Bak mandi berisi mandi obat panas, campuran lebih dari 50 tumbuh-tumbuhan dan rumput yang berbeda dipanaskan selama 4 jam. Ramuan obat ini bukan obat spiritual di mata para kultivator, namun setiap bahan yang digunakan sangat berharga. Mereka bernilai total 500 tael perak. Di kota Guangling, pengeluaran tahunan keluarga biasa berjumlah paling banyak sekitar selusin tael. Ini adalah asal mula pepatah. Orang miskin mengejar beasiswa, kekayaan, seni bela diri. Hanya orang kaya yang memenuhi syarat untuk mengolah martial tahu. Bahkan jika orang biasa ingin berkultivasi, mereka tidak mungkin menanggung pengeluaran yang diperlukan. Meskipun keluarga Wen adalah salah satu dari 3 klan besar kota Guangling, dan meskipun mereka memiliki lebih dari 1000 anggota, hanya beberapa orang terpilih yang memenuhi syarat untuk mengolah martial tahu sejak usia muda. Tidak ada apa-apa untuk itu. Berkultivasi terlalu mahal. Prajurit biasa mengonsumsi suplemen untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka setiap hari. Mereka perlu membeli segala macam obat untuk memajukan kultivasi mereka, dan bahkan memasuki akademi untuk berkultivasi mengeluarkan biaya yang sangat besar. Keluarga biasa tidak mampu membelinya. Itu sama di seluruh Jauh Besar. Waktu berlalu, dan segera, matahari menebarkan bayangan miring dari barat. Sui telah menghabiskan 6 jam penuh dalam meditasi. 2 aliran gas lurus, seperti sutra putih murni, menyembur dari lubang hidungnya. Aliran gas itu seperti panah. Mereka melesat ke depan 3 kaki, membelah udara seperti pisau dengan gemuruh samar yang mengingatkan pada guntur. Napasnya halus, namun menggelegar seperti guntur. Efek khas ini adalah hasil dari sirkulasi kimu ke seluruh tubuhmu sampai mendidih. Saat itulah Sui membuka matanya, kilatan kecemerlangan di kedalaman tatapannya yang dalam, seperti ujung pisau atau derak listrik. Itu berkedip sebentar, lalu menghilang. Hari ini, aku menghabiskan pagi hari dengan menghirup energi spiritual di sepanjang tepian Great Ajo, dan sore hari memurnikan tubuh aku di pemandian obat. Kurang dari 1 hari telah berlalu, tetapi fondasi aku di dalam alam sirkulasi darah sudah benar-benar kokoh. Sui keluar dari bak mandi, mengenakan pakaiannya, dan berjalan ke halaman. Matahari terbenam, memancarkan lapisan cahaya lembu di atas pohon-pohon jujube di taman. Sui berdiri kokoh di tempatnya, merasakan kekuatan darah dan ki yang cukup. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya dan menusukkannya ke cabang pohon terdekat. Wam! Seluruh cabang hancur menjadi bubuk. Anehnya, daun hijau cabang itu melayang ke tanah, benar-benar utuh. Sui mengendurkan jarinya dan mengangguk pada dirinya sendiri. Pada tahap awal martial tahu, para kultivator menyempurnakan fisik, darah, dan ki mereka. Pertempuran, bagaimanapun, adalah tampilan kekuatan dan kontrol mentah.
Prajurit yang kuat bisa menancapkan tombak tepat melalui kurma yang masih menempel di pohon. Satu tusuk, satu buah. Mereka bisa menusuk lalat tanpa meninggalkan bekas di bawah dinding. Ini adalah aplikasi kekuatan yang luar biasa. Serangan jari Sui adalah contoh lain. Gerakannya tampak biasa, tetapi dia menyerang seperti anak panah yang lepas dari busur atau kilatan petir yang tiba-tiba. Jarinya mematahkan dahan itu dengan sangat mudah, namun meninggalkan daun yang rapuh dan rapuh sepenuhnya utuh. Ini mewakili tingkat kontrol halus yang luar biasa. Tapi kemudian, di kehidupan masa lalunya, satu jari bisa membelah lautan, dan gelombang lengan bajunya bisa memutuskan gunung. Sebagai perbandingan, menghancurkan cabang hanyalah trik ruang tamu. Selama beberapa hari berikutnya, Sui meninggalkan kota untuk berkultivasi di sepanjang tepi sungai setiap pagi, dan menghabiskan malamnya dengan berendam di pemandian obat untuk memperbaiki fisiknya. Kekuatan fisiknya mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Selama waktu ini, adik iparnya, Wen Lingshu, kembali ke Phoenix Cloud Sword Manor. Tepat sebelum dia pergi, dia secara khusus mengingatkan Sui bahwa dia akan berusia 16 tahun hanya dalam beberapa hari dan dia berharap dia akan berpartisipasi dalam perayaan. Sui setuju tanpa perubahan tubuhnya. Terlepas dari dirinya sendiri, seringai puas tersungging di sudut bibirnya. Teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau benar-benar merupakan teknik dasar nomor 1 dari 9 provinsi alam liar. Setelah menguasai esensi dan kedalamannya, dia mengalami transformasi dramatis yang mirip dengan kelahiran kembali hanya dalam 5 hari. Dia telah membangun fondasi yang kuat untuk upaya masa depannya dalam satu gerakan. Lebih baik lagi, dia lebih kuat dari kehidupan masa lalunya di level ini. Dengan kekuatan fisik aku saat ini, kultivator alam sirkulasi darah biasa bahkan tidak sebanding dari jauh. Sui masih memiliki ingatan 17 tahun inkarnasinya saat ini. Setelah perbandingan singkat, dia yakin. Jika mereka bertarung, bahkan murid puncak alam sirkulasi darah dari Blue River Sword Manor akan kalah tanpa bayang-bayang keraguan. Alam sirkulasi darah, bagaimanapun, hanyalah alam pertama dari Marshall Tau. Para kultivatornya menyempurnakan fisik mereka, dan meskipun mereka lebih kuat dari orang biasa, mereka masih berada dalam batas kematian. Di 9 provinsi alam liar, 4 alam Marshall Tau juga dikenal sebagai menumpahkan kematian. Nama itu mewakili sebuah metamorfosis, 4 langkah peluruhan kematian. Hanya setelah menembus 4 alam Marshall Tau dan memasuki Origin Tau, kau dapat menyebut diri kau seorang kultivator Xiantian. Pada tingkat itu, seorang kultivator dapat bertahan hidup dengan embun dan cahaya fajar dan berpantang makanan. Mereka secara kualitatif berbeda dari orang biasa. Selanjutnya, dalam pertempuran, mereka tidak lagi bersaing dengan budidaya saja. Mereka bisa menggunakan seni tempur. Dengan pengalaman dan keterampilan kehidupan masa lalunya, bahkan tanpa kultivasi sama sekali, Sui dapat melenyapkan benih kecil alam sirkulasi darah dalam hitungan menit. Hanya dalam 5 hari, aku menghabiskan 2.500 tail perak, namun aku baru saja melewati ambang pintu. Aku sudah dapat memprediksi bahwa ke depan, sumber daya yang aku butuhkan untuk kultivasi aku akan meningkat secara pesat. Pengeluaranku akan melonjak sesuai dengan itu. Suka atau tidak, tampaknya bahkan ketika aku mengolah 4 alam Marshall Tau, aku harus mempertimbangkan cara untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Kekayaan, sahabat, teknik, dan tanah. Ini adalah kebutuhan dasar seorang kultivator. Di antara semua itu, kekayaan datang lebih dulu. Sui sangat menyadari bahwa saat kultivasinya meningkat, jumlah kekayaan yang dibutuhkan akan mencapai ketinggian yang semakin mengejutkan. Tentu saja, bagi para kultivator, kekayaan tidak hanya mengacu pada emas dan perak sederhana. Itu mencakup semua jenis sumber daya kultivasi. Misalnya, obat-obatan dan bahan spiritual, harta, dan pil, antara lain. Jika aku memasuki faksi kultivator, aku tidak perlu khawatir dengan jumlah yang begitu kecil. Sui menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran itu ke samping. Setidaknya untuk saat ini, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Guangling. Saat dia merenung, Sui mendapati dirinya kembali ke keluarga Wen. Ketika dia memasuki perkebunan keluarga, dia melihat sosok yang samar dan jauh menunggu di luar pintunya. Wen Lingshu. Dia berdandan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu tua, dan rambutnya diikat menjadi sanggul, menampilkan wajahnya yang luar biasa cantik. Matanya yang jernih dan cerah bersinar seperti bintang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tatapannya penuh harap, secantik mungkin. Kakak ipar! Ketika dia melihat Sui di kejauhan, senyum mengembang di wajahnya, dan dia melambai padanya dengan gembira. Pada saat itu, dia sangat cantik, sinar matahari tampak redup jika dibandingkan. Bukankah sekolah masih dalam sesi? Apa yang kamu lakukan kembali ke sini?
Sui tersenyum dan pergi untuk menyambutnya. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Senyum mengembang di wajah Wen Lingshu. Aku sudah memesan ruang perjamuan di rumah pertemuan abadi. Beberapa teman sekelasku akan ada di sana. Mari kita pergi. Saat dia berbicara, dia dengan penuh kasih meraih lengan Sui dan membawanya keluar. Sui, bagaimanapun, merasa agak bersalah. Dia menghabiskan beberapa hari terakhir hanya memikirkan kultivasi. Dia lupa hari ulang tahunnya, yang seharusnya tidak dia lupakan. Dia melirik gadis di sampingnya, dan dia menatapnya penuh harap. Matanya cerah, dan wajahnya yang cantik tidak menunjukkan tanda-tanda menyalahkannya sama sekali. Namun, ini hanya membuat Sui merasa lebih buruk. Dia memikirkannya, dan pada akhirnya, dia memutuskan. Tahun ini, dia akan memberikan hadiah ulang tahun yang luar biasa.